Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Septianingsih dengan NIM 2162104. Teori kepemimpinan menurut para ahli adalah suatu penggeneralisasian dari perilaku seorang pemimpin dan juga konsep kepemimpinan yang dianut olehnya. Apa saja teori kepemimpinan yang perlu kita ketahui? Pertama, teori orang hebat, great man theory. Kedua, teori sifat, trait theory. Ketiga, teori kepemimpinan situasional atau situational theories. Keempat, teori gaya dan perilaku, style and behavior theory. Kelima, teori transaksional theory. Keenam, teori transformational theory. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan situasional. Definisi teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ialah suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dari manajemen yang bersifat universal dan pandangan yang berpendapat bahwa tiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda. Kepemimpinan situasional menurut Hershey and Blackard didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal berikut ini. Pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. Kedua, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pimpinan. Ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Penekanan dalam kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pemimpin dan bawahannya saja. Perilaku pengikut atau bawahan ini amat penting untuk mengetahui kepemimpinan situasional, karena bukan saja pengikut sebagai individu bisa menerima atau menolak pemimpinnya, tetapi sebagai pengikut secara kenyataannya dapat menentukan kekuatan pribadi apapun yang dimiliki pemimpin. Dari berbagai teori yang berkembang, berikut ini akan diuraikan 4 model kepemimpinan situasional yang paling banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, model kepemimpinan kontingensi Fiedler. Kedua, variabel situasional. Ketiga, gaya kepemimpinan. Keempat, instrumen LPC. Gaya dasar kepemimpinan. Pertama, dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya, yakni perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Kedua, perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah. Ketiga, perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah. Slide selanjutnya yaitu 4 gaya dasar kepemimpinan. Pertama, tinggi pengarahan dan rendah dukungan, yaitu G1. Kedua, tinggi pengarahan dan tinggi dukungan, G2. Ketiga, tinggi dukungan dan rendah pengarahan, G3. Tinggi dukungan dan rendah pengarahan, G4. Pertama, tinggi pengarahan dan rendah dukungan. Seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan namun sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi pengikutnya dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka. Kedua, yaitu tinggi pengarahan dan tinggi dukungan. Pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dalam gaya ini menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin dalam gaya seperti ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Ketiga, tinggi dukungan dan rendah pengarahan. Perilaku pemimpin menekan pada banyak memberikan dukungan namun sedikit dalam pengarahan. Dalam gaya ini, pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan para pengikutnya dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas. G4, rendah dukungan dan rendah pengarahan. Pemimpin sedikit memberikan dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin seperti ini mendelegasikan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada pengikutnya. Perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Ada 4 gaya dasar kepemimpinan dalam proses pembuatan keputusan. Pertama, instruksi.
Instruksi gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan membantu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana melaksanakan berbagai tugas. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin. Kedua, konsultasi. Pemimpin banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan. Tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan komunikasi dua arah dan perilaku mendukung. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atau kontrol atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Ketiga, partisipasi. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Komunikasi dua arah ditingkatkan dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai besar berada pada pihak tersebut. G4. Delegasi. Pemimpin mendistribusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Sekarang bawahanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara melaksanakan tugas. Selanjutnya, kematangan para pengikut. Kematangan atau maturity dalam kepemimpinan situasional dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan orang-orang untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Kedua, kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan, berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan atau pengalaman. Adapun kemauan merupakan unsur lain dari kematangan yang bertalian dengan keyakinan dan motivasi seseorang. Dan terakhir, dengan demikian kepemimpinan situasional berfokus pada kesesuaian atau efektivitas gaya kepemimpinan sejalan dengan tingkat kematangan atau perkembangan yang relevan dari para pengikut. Tingkat kematangan dari M1, tidak mau dan tidak mau atau tidak yakin. Kedua, tidak mau tetapi mau, M2. M3, mampu tetapi tidak mau atau kurang yakin. M4, mampu dan mau. Instruksi diberikan untuk pengikut yang rendah kematangannya. Orang yang tidak mampu dan mau M1 memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan. Konsultasi adalah untuk tingkat kematangan rendah ke sedang. Orang yang tidak mampu tetapi berkeinginan M2 untuk memikul tanggung jawab memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan. Partisipasi adalah bagi tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan M3 untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Ketidakkeinginan mereka itu seringkali disebabkan karena kurangnya keyakinan. Dan delegasi adalah bagi tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang yang dengan kematangan seperti ini mampu dan mau atau mempunyai keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.